Kita awali doa kita dengan lagu pembukaan. Untuk lagu pembukaan kita buka puji syukur 320. 320. Awalilah. Mulai. Awalilah Qur'anu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarlah pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Sadarilah Kristus bersama kita, mengutamakan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya dalam sabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya. Rayakanlah dalam pesta ini pesta keselamatan kekal. Muliakanlah Allah Bapa di surga yang mengutus putranya. Bersyukurlah atas kasih-Nya bagi umat manusia. Diangkatnya kita semua menjadi anak-anaknya. Kita diundang dan berpesta diindah di surganya. Mari kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sekasih dalam Kristus, kembali malam ini kita berkumpul di rumah Pak Ewal dan Bu Liliana. Kita mohon berkat Tuhan atas keluarga ini. Secara khusus kita berdoa untuk orang tua mereka yang sekarang sakit, belum begitu sembuh. Kiranya Tuhan selalu menjamah, memberkati tangan-tangan mereka yang merawatnya,
memberkati obat yang diberikan, sehingga kelak ia dapat dipulihkan kembali dan bisa berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Kita malam ini secara khusus berdoa untuk beliau. Tuhan Allah tidak meninggalkan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri pada perlindungannya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, suami istri telah Engkau panggil untuk saling menyempurnakan dan bantu-membantu. Mereka itu Engkau tugaskan untuk meneruskan kehidupan dan mendidik anak mereka demi kebahagiaan mereka sendiri, demi kesejahteraan umat dan gereja. Tolonglah keluarga ini tetap menghayati perkawinan mereka dalam masa yang baik, tetapi juga dalam saat-saat yang sulit. Mari kita mendengar bacaan pertama. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat, manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kenakanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah, dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucap ini. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu antar bacaan. Lagu antar bacaan kita buka puji syukur 366. 366. Firman Allah. Kita sama-sama. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia, disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tersalur luas, dikenal manusia, namun ajab tak berbuat, tak terawat dan lenyap. Sinari Allah,
diamalkan, sia-sia jadinya. Bantulah umatmu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Mari kita mendengar sabda Allah. Bacaan Injil Yohanes bab 18 ayat 31. Telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat-ngikat ibadah beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbi yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Dari dulu saya selalu terheran-heran sekaligus kagum dengan perkataan Yesus yang tertulis dalam Injil. Hari ini pun saya kembali dibuat takjub oleh cara pandangnya terhadap suatu permasalahan dan bagaimana ia menindaklanjutinya. Jelas bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyimpang dari hukum Taurat dan memusuhi Yesus. Namun Yesus berkata, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu." Ini terdengar aneh dan membingungkan. Bagaimana mungkin Yesus menyuruh kita mendengarkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, padahal mereka terkena suka meningkatkan beban berat di atas bahu orang lain tanpa mau menyentuhnya sendiri. Namun, disinilah Yesus mengajarkan kita untuk mampu membedakan antara isi ajaran dan siapa yang menyampaikannya. Yang disampaikan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berasal dari Taurat Musa, yang pada hakikatnya adalah firman Allah. Oleh karena itu, kita wajib mendengarkan dan menaatinya, terlepas dari siapa yang menyampaikannya. Tidak perlu kita pusingkan apakah orang yang menyampaikan itu kita sukai atau tidak. Sebaliknya, jika kita mempercayai seseorang tanpa memilah-milah isi perkataannya, apakah kita boleh serta-merta menerima semua yang ia katakan? Jika iya, berarti kita juga perlu memilah-milah ajaran Yesus. Tidak demikian, Yesus adalah pengecualian karena ia adalah sumber segala kebenaran. Sebagai Tuhan, apa yang ia sampaikan adalah kebenaran mutlak yang tidak perlu dipilah-pilah lagi. Semoga pemahaman ini menumbuhkan iman kita pada Yesus, termasuk dalam hal-hal yang tampaknya mustahil. Sebab baginya tidak ada yang mustahil. Inilah dasar iman kita. Tidak masalah jika berbeda dengan pendapat orang lain, sebab yang berasal dari Tuhan pastilah kebenaran sejati. Segala yang baik tentulah berasal dari kerajaan surga, bukan dari kuasa kegelapan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebut menduduki kursi Musa, yang berarti menempatkan diri sejajar dengan Nabi Musa. Mereka mempelajari kitab Musa dengan sesama,
tetapi tidak melaksanakannya dengan benar. Mereka justru mencari-cari ayat yang sesuai dengan keinginan mereka dan menambahkan aturan-aturan yang membebani orang lain tanpa mereka sendiri mau mentaatinya. Di zaman sekarang pun tidak sulit menemukan orang-orang seperti ini, bahkan di dalam lingkungan gereja. Ada pemimpin umat yang meniru kelakuan orang-orang Farisi dengan membuat aturan-aturan yang bisa jadi malah menyimpang dari ajaran Yesus. Membebani umat dengan berbagai ketentuan dan sanksi yang tidak sesuai dengan kasih dan belas kasih Tuhan. Menjadi pemimpin rohani memang menghadapi godaan dan cobaan yang lebih besar dibandingkan pemimpin organisasi atau perusahaan. Saya sendiri harus sering-sering mawas diri, terutama ketika menjadi narasumber atau pembicara. Seringkali saya diperlakukan secara istimewa, dan jika tidak berhati-hati, saya justru jatuh ke dalam godaan seperti para ahli Taurat. Dihormati memang menyenangkan, tapi jika terlalu sering, kita bisa terbiasa dan mulai mengharapkan lebih banyak penghormatan lagi. Saya pernah mengalami hal ini dalam hal makanan, karena sering menghadiri acara di hotel berbintang. Saya terbiasa dengan makanan mewah, tetapi ketika kakak saya membawa tupat campur makanan sederhana, saya menyantapnya dengan lahap dan menikmatinya lebih dari makanan mahal yang biasa disantap. Pengalaman ini mengingatkan bahwa kesederhanaan bisa jauh lebih membahagiakan daripada kemewahan yang terus-menerus. Membaca dan merenungkan Injil pun berusaha untuk tidak mencari ayat yang sekedar membenarkan tindakannya, tetapi mencari sesuatu yang bisa menyegarkan rohani, layaknya tupat campur tadi. Awalnya saya khawatir akan mengalami kejenuhan membaca Injil berulang-ulang, apalagi bacaan Injil di tahun genap dan ganjil, sering kali sama. Saya takut kehilangan semangat menulis renungan, bahkan tergoda untuk sekedar menyari ulang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun saya tersadar bahwa orang bisa menyanyikan lagu kesukaannya berulang kali tanpa merasa bosan. Yang biasanya bosan justru orang yang mendengarkan. Seharusnya membaca Injil bisa menjadi seperti itu, sesuatu yang terus-menerus kita nikmati tanpa merasa jenuh. Semoga demikian pula dengan renungan ini. Semoga Anda tidak bosan membacanya, sebagaimana saya tidak bosan menuliskannya. Baik, Bapak Ibu, mari kita menyatakan setelah mendengar bacaan Injil, kita menyatakan iman kepercayaan kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan doa aku percaya. Halaman 2. Bersama-sama, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, seakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita, untuk berkhianat. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di kanan Allah. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Dia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantara para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin.
doa umat. Marilah kita panjatkan doa kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa bagi keluarga Pak Ewal dan semua keluarga kita yang hadir di tempat ini. Ya Allah Bapa, semoga keluarga ini menjadi tanda keselamatan bagi orang lain karena kerajinannya dalam doa bersama dan merenungkan kitab suci. Bantulah suami istri ini dengan tetap menghayati perkawinan mereka dengan kesetiaan satu sama lain serta cinta kasih kepada anak-anak. Semoga keluarga ini dihindari dari perasaan iri hati dan cemburu, sehingga dapat mencontoh keluarga suci dari Nazaret. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik kepada anak-anak mereka. Biarlah mereka tumbuh dalam rahmat-Mu, dan lindungilah mereka terhadap pengaruh yang buruk. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dipersilakan. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam ini kami boleh ada di tempat ini dan Engkau menyertai sepanjang hidup kami dari pagi hingga sore. Kami boleh melewati dengan berkat, kesehatan, rezeki. Biar kami boleh bersatu berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarlah pengharapanmu. Allah yang Maha Baik, betapa berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami dalam minggu ini. Kami rasakan Engkau Maha Baik menyertai langkah kami. Untuk selanjutnya Bapa, sertailah langkah kami, rencana dan pikiran kami, sehingga apapun yang ada dalam hati kami, yang kami laksanakan sebagai bukti nyata sehari-hari, senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Bapak yang sakit, semoga berkat kuasa Roh-Mu, Bapak yang sakit boleh dipulihkan, disembuhkan, dan boleh bersatu berkumpul bersama anak-anaknya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga Ewal, semoga selalu berjaga, melindungi, dan beri kesehatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami sadar bahwa Engkau adalah yang Maha Baik. Kembangkanlah kebaikan di hati dan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga terjaminlah hubungan yang baik dalam keluarga maupun dengan sesama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Persembahan. Untuk lagi persembahan kita buka puji syukur 377. 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan
kami serahkan padamu Tuhan. Buatlah kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Iringilah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Mari kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berbahagialah setiap orang yang takwa, yang hidup sesuai dengan bimbingan Tuhan. Engkau akan menikmati hasil jerih payahmu. Hidupmu akan bahagia dan sejahtera. Doa penutup. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengarkanlah doa permohonan yang kami adakan ini. Semoga keluarga ini Kau pelihara dengan persatuan cinta, sehingga dapat maju untuk menempuh perjuangan hidup ini dengan hati yang setia akan perintah-Mu. Dan berilah kiranya agar mereka setelah hidup bersama di dunia ini kelak boleh tetap bersama pula serta-Mu dalam kebahagiaan yang kekal. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dengan ini upacara doa kita telah selesai.
Semoga berkat Tuhan Bapa kita selalu di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup puji syukur 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan. Mulai. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena bukan langit Engkau, dan hapuskan dosa salah kami, karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorak lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak Ilham yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorak lidah kami mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Alhamdulillah, Tuhanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarlah pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Sadarilah Kristus bersama kita, mengutamakan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya dalam sabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya.
rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kekal. Muliakanlah Allah Bapa di surga yang mengutus putranya. Bersyukurlah atas kasih-Nya bagi umat manusia. Diangkatnya kita semua menjadi anak-anaknya. Kita diundang dan terpesona diindah di surganya. Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tersalur luas dikenal manusia, namun ajab tak berbuat, tak terawat dan lenyap. Sinari Allah hati kami umat-Mu, sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap, bila tidak diamalkan sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan.
milikmu jua dalam kasar-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milikmu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.